Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Hamzah yang telah memberikan waktu serta kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah ini. Dan tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir pada perkuliahan hari ini. Baik Bapak Hamzah yang kami hormati, kami dari kelompok ke-10 yang terdiri dari saya pribadi Dani Zulfa dan rekan saya Mbak Zaitun dari program studi pendidikan agama Islam. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi, kekurangan dalam membagikan ilmu, dan tutur kata yang kurang berkenan karena kami masih perlu banyak belajar. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Langsung saja untuk presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu tentang untuk pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Ibnu Miskawayh, tentang riwayat singkat Ibnu Miskawayh, karya-karya Ibnu Miskawayh, dan dasar pemikiran Ibnu Miskawayh. Yang pertama, riwayat singkat Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Qasim Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yaqub Ibnu Miskawayh. Sebutan namanya yang lebih masyhur adalah Miskawayh atau Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh hidup pada masa pemerintahan Bani Abbas yang berada di bawah pengaruh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah dan berasal dari keturunan Paris, dalam keturunan Parsi. Bani Buwayhi yang mulai berpengaruh sejak Khalifah Al-Mustakfi dari Bani Abbas yang mengangkat Ahmad bin Buwayh sebagai Perdana Menteri dengan gelar Mu'izz al-Daulah III pada tahun 945 Masehi. Ibnu Miskawayh wafat di Asfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari tahun 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhiyah pada tahun 320 sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi. Untuk karya-karya Ibnu Miskawayh, keahlian Ibnu Miskawayh dibuktikan dengan karya tulisannya berupa buku dan artikel. Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskawayh ada 41 buah. Semua karyanya tidak luput dari kepentingan pendidikan akhlak. Mengenai urutan karya-karyanya, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa membaca secara masing-masing. Lanjut ke dasar pemikiran Ibnu Miskawayh tentang konsep manusia. Ibnu Miskawayh memandang manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataannya manusia memiliki daya pikir, dan manusia juga sebagai makhluk yang memiliki macam-macam daya. Menurutnya, dalam diri manusia ada 3 daya, yaitu Al-Nafsu Al-Bahimiyah adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kejahatan atau keburukan. Yang kedua, Al-Nafsu Al-Sab'iyah adalah jiwa yang mengarah kepada keburukan dan sekali mengarah kepada kebaikan. Dan yang ketiga yaitu Al-Nafsu Al-Natiqah adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kebaikan. Tentang konsep akhlak, pemikiran Ibnu Miskawayh dalam bidang akhlak termasuk salah satu yang mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkan berdasarkan pada doktrin jalan tengah. Ibnu Miskawayh secara umum memberi peringatan pertengahan atau jalan tengah disebut antara lain dengan keseimbangan,
keseimbangan atau posisi tengah antara dua ekstrim. Akan tetapi Ibnu Miskawayh cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrim kelebihannya dan ekstrim kekurangannya masing-masing jiwa manusia. Untuk konsep pendidikan, Ibnu Miskawayh membangun konsep pendidikan yang bertumbuh pada pendidikan akhlak. Karena dasar pendidikan Ibnu Miskawayh dalam bidang akhlak, maka konsep pendidikan yang dibangun pun adalah pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh, dasar pendidikan pertama itu syariat. Ibnu Miskawayh tidak menjelaskan secara pasti tentang dasar pendidikan. Lanjut ke pemikiran tokoh-tokoh filsafat pendidikan Islam yang kedua, yaitu Imam Al-Ghazali. Tentang riwayat hidup Imam Al-Ghazali, karya-karya Imam Al-Ghazali, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Riwayat singkat Imam Al-Ghazali. Dalam buku yang ditulis sendiri oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwa nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Ia lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua setelah Naisabur yang terletak di wilayah Kusaran pada tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat warak, yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya adalah memintal wol dan menjualnya sendiri. Ia meninggal sewaktu anaknya itu masih kecil, dan sebelum meninggal ia menitipkan anaknya kepada seorang sufi lain untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara yang bernama Ahmad. Imam Al-Ghazali berpulang ke rahmatullah di tanah kelahirannya di Tus pada usia 55 tahun. Untuk karya-karya Imam Al-Ghazali, dari sekian banyak kitab yang menjadi karya Imam Al-Ghazali, beberapa diantaranya yang banyak dibaca dan dijadikan rujukan, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa asing adalah Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Terus yang kedua, Tahaffud al-Falasifah atau keruntuhan para filosof. Yang ketiga, Al-Munqidh min al-Dolal atau penyelamat dari kesesatan. Yang keempat yaitu Ayyuhal Walad, wahai anak. Yang kelima, Bidayah al-Hidayah. Yang keenam, Faishal al-Tafriqah Baina al-Islam al-Zandaqah. Dan yang terakhir, Al-Wajiz. Itulah sejumlah kecil dari sekian banyak karya-karya seorang ulama besar yang bergelar Hujjah al-Islam, yang tidak mungkin disebut secara keseluruhan. Maka tidaklah heran karena keluasan dan keragaman ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ia kemudian diberi gelar sebagai Zain al-Din atau hiasan agama. Lanjut ke pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Tujuan pendidikannya, yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarrub kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Dalam proses pembelajaran, mengenai proses pembelajaran, Al-Ghazali mengajukan konsep pengintegrasian antara materi, metode, dan media atau alat pengajarannya. Seluruh komponen tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuh kembangkan segala potensi fitrah anak, agar nantinya manusia yang penuh dengan keutamaan materi, pengajaran,
yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam hal usia, integrasi, maupun minat dan bakatnya. Untuk mendidik, dalam proses pembelajaran, menurutnya, pendidik merupakan suatu keharusan, keeksistensi. Pendidikan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu proses pendidikan anak. Pendidik dianggap sebagai maslikul kabir. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada satu sisi, pendidik mempunyai jasa lebih dibandingkan kedua orang tuanya. Lantaran kedua orang tua menyelamatkan anaknya dari sengatan api neraka dunia, sedangkan pendidik menyelamatkan dari sengatan api neraka. Untuk kurikulum pendidikan Imam Al-Ghazali, rekan-rekan mahasiswa bisa dibaca secara masing-masing dan lanjut ke metode dan media. Mengenai proses pembelajaran, Imam Al-Ghazali mengajukan konsep pengintegrasian antara materi, metode, dan media atau alat pengajarannya. Seluruh komponen tersebut harus diupayakan semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuh kembangkan segala potensi fitrah anak agar nantinya menjadi manusia yang penuh dengan keutamaan. Materi pengajarannya yang diberikan harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam hal usia, integrasi, maupun minat bakatnya. Jangan sampai anak diberi materi pengajaran yang justru merusak akidah dan akhlaknya. Itulah singkat dari pemikiran tokoh Imam Al-Ghazali. Lanjut ke pemikiran tokoh filsafat pendidikan Islam yang ketiga, yaitu Ibnu Khaldun. Tentang biografi hidup Ibnu Khaldun, karya-karyanya Ibnu Khaldun, dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Untuk riwayat singkat Ibnu Khaldun, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Lahir di Tunis tahun 732 Hijriah atau tahun 1332 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Di Mesir, Ibnu Khaldun mengajar di Masjid Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar, beliau memberi kuliah hadis, fikih Maliki, serta menerangkan teori-teori kemasyhurannya dalam kitab Muqaddimah. Di sampingnya juga mengajar di perguruan tinggi Al-Azhar. Dia dianggap sebagai hakim mazhab Maliki pada tahun 1384 Masehi dan aktif dalam dunia pendidikan. Pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 1406, Ibnu Khaldun meninggal dunia di usia 76 tahun. Untuk menghormati namanya, dia dimakamkan di pemakaman Sufi Al-Nasr Kairo yang merupakan makam para ulama dan orang-orang penting. Lanjut tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Untuk karya-karya, rekan-rekan mahasiswa bisa membaca secara masing-masing. Dan lanjut ke pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Syaibani, yang dimaksud tujuan pendidikan adalah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan oleh proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar tempat individu itu hidup. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan beraneka ragam dan bersifat universal. Yang kedua, klasifikasi ilmu. 1. Ilmu lisan atau ilmu tentang tata bahasa, sastra atau bahasa yang tersusun secara puitis. Yang kedua, ilmu nakli, yaitu ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Ilmu ini berupa membaca kitab suci Al-Quran dan tafsirannya, sanad dan hadis.
Yang ketiga, ilmu nakli, yaitu ilmu akli, yaitu ilmu yang diperoleh manusia melalui kemampuan berpikir. Kurikulum dan materi pendidikan. Pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam tiap tahap pendidikan. Sedangkan pengertian kurikulum modern telah mencakup konsep yang lebih luas yang di dalamnya mencakup 4 unsur pokok, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pengetahuan-pengetahuan, maklumat-maklumat, dan kegiatan, data-data, kegiatan-kegiatan, dan pengalaman-pengalaman. Itulah singkat pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan. Lanjut ke pemikiran tokoh filsafat pendidikan Islam yang keempat, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentang biografi Ahmad Dahlan, latar belakang kehidupan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketiga, gagasan, pembaharuan, dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keempat, pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Riwayat singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1868 dalam sebuah keluarga yang soleh dan tinggal dalam atmosfer religius yang kental. Sumber lain menyebutkan bahwa Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis. Anak seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib di Masjid Sultan di kota tersebut, dan ibunya adalah anak Haji Ibrahim, seorang penghulu. Latar belakang kehidupan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dibesarkan dalam lingkungan masyarakat Kauman, dan oleh karena itu ia sangat dipengaruhi oleh tradisi sosial daerah tersebut. Pengaruh itu nampak dari kebiasaan-kebiasaan yang ulet dalam memperdalam pengetahuan keagamaan. Pada tahun 1890, ia dikirim ayahnya ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam. Ahmad Dahlan diakui sebagai salah seorang tokoh pembaharuan dan pergerakan Islam di Indonesia, antara lain karena ia berperan dalam pengembangan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern dan banyak pengalaman keislaman masyarakat yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Puncak dari kegiatan dan perjuangan beliau ialah dengan mendirikan Muhammadiyah. Gagasan, pembaharuan, dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1890 Masehi, ayah Ahmad Dahlan meninggal dunia. Kemudian oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7, Ahmad Dahlan diangkat sebagai pengganti kedudukan ayahnya menjadi khatib di Masjid Agung Kauman Yogyakarta. Setelah ia duduk sebagai abdi dolem oleh para teman profesi dan para kiai, Ahmad Dahlan diberi gelar Ketib Amin, artinya ketib yang dapat dipercaya. Gelar tersebut mencerminkan suatu proses pendidikan dirinya dengan dorongan apa yang disebutkan David, yaitu cara berpikir tertentu yang kurang lebih sangat jarang dijumpai. Akan tetapi apabila ada pada diri seseorang, cenderung menyebabkan orang itu bertingkah laku giat. Hal ini berdampak pada penyebaran gagasan-gagasannya, meskipun gagasan tersebut tidak cocok dengan pemikiran keagamaan yang hidup di daerah Yogyakarta. Gagasan Ahmad Dahlan yang berbeda dengan pemikiran masyarakat zamannya mempunyai landasan pemikiran yang prinsipil dipandang dari sudut filsafat ilmu.
Pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh yang tidak banyak meninggalkan tulisan. Beliau lebih menampilkan sosoknya sebagai manusia amal atau praktisi daripada filosof yang banyak melahirkan pemikiran dan gagasan-gagasan tetapi sedikit amal. Amal usaha Muhammadiyah merupakan refleksi dan manifestasi pemikiran beliau dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Yang pertama, tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak secara khusus menyebutkan tujuan pendidikan, tetapi dari kenyataannya yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dadi jo kijahi sing kemanjuan aja kesel anggonmu jambet gawe kanggo Muhammadiyah. Yang kedua, metode mengajar. Di dalam menyampaikan pelajaran agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual tetapi kontekstual. Di samping menggunakan penafsiran yang kontekstual, beliau berpendapat bahwa pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, materi pendidikan. Berangkat dari tujuan materi pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi satu, pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuh kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, antara keyakinannya intelek, antara perasaan dan akal pikiran, serta antara dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan, yaitu pendidikan usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup masyarakat. Lanjut ke pemikiran tokoh filsafat yang kelima, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan yang ketiga pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Riwayat singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulhijjah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Al-Wahid ibnu Abd Al-Halim, yang mempunyai gelar Pangeran Bona ibnu Abd Al-Rahman ibnu Abd Al-Aziz Abd Al-Fatah ibnu Maulana Ushaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa Cakatingkir dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya ke-5 ke-6. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Nafiah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan, dengan latar belakang yang tidak diragukan lagi dari segi keilmuan agama. Masa kecil Hasyim Asy'ari banyak menghabiskan menimba ilmu agama dari orang tuanya sendiri. Lanjut ke karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk karya-karya bisa dibaca secara masing-masing oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan lanjut ke pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memaparkan tingginya menuntut ilmu dan ulama dengan mengetengahkan ayat Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan
kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Di tempat lain, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggabungkan antara surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Premis dari ayat pertama menyatakan ulama adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada ayat kedua menyatakan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang terbaik. Kedua premis ini dapat dikonklusikan menjadi ulama merupakan makhluk terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pemikiran tokoh filsafat yang ke-6, yaitu Muhammad Natsir. Tentang biografi Muhammad Natsir, gagasan dan pemikiran pendidikan Muhammad Natsir. Lanjut ke riwayat singkat Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jumat 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah bertepatan dengan 17 Juli 1908 Masehi. Natsir adalah putra dari Khadijah dan Muhammad Idris Sultan Sari Pado. Ia memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yoginan, Rubiah, dan Yohanusun. Tanah kelahirannya Natsir sangat terbuka dengan model pendidikan Belanda, sehingga kesempatan ini banyak dipergunakan oleh penduduk secara antusias, sehingga sekolah pada waktu itu tidak dapat menampung animo masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Riwayat pendidikan Muhammad Natsir dimulai di Sekolah Rakyat atau SR di Maninjau, Sumatera Barat hingga kelas 2. Tentang gagasan dan pemikiran pendidikan selain sejarah atau biografi Muhammad Natsir, berikut dengan riwayat pendidikan serta karirnya dalam bidang politik dan keorganisasian. Penulisan akan membahas gagasan dan pemikiran Muhammad Natsir ditinjau dari 3 sisi, yaitu tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, serta metode pendidikan Islam. Untuk tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai oleh Muhammad Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maju dan mandiri, sehingga memiliki ketahanan rohaniyah yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, bahwa tujuan manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tidak akan diperoleh dengan sempurna kecuali dengan keduanya. Tentang kurikulum pendidikan Islam, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut, menurut pandangan Muhammad Natsir, semestinya kurikulum pendidikan dapat disusun dengan dikembangkan secara integral dengan mempertimbangkan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga akan tertanam sikap kemandirian bagi setiap peserta didik dalam menyikapi realitas kehidupannya. Beliau sangat tegas menolak teori dikotomi ilmu yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Makanya beliau menampik pemisahan pendidikan agama dan pendidikan umum. Cukup sekian dari apa yang kami sampaikan.
Sekali lagi mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam presentasi tadi. Kami masih perlu belajar banyak hal lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.